Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa Anissa Muktaf dengan NIM 24142011110017 dari Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Keperawatan, Universitas Trada Indonesia. Saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi dari sistem pernafasan. Sistem pernafasan terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Yang pertama adalah hidung. Fungsi hidung dalam proses pernafasan yang pertama yaitu menyaring debu atau kotoran yang masuk ke dalam hidung. Bulu-bulu halus di dalam hidung atau yang disebut dengan silia berfungsi menyaring partikel debu, kotoran, dan benda asing lainnya agar tidak masuk lebih jauh ke saluran pernafasan. Fungsi hidung yang kedua yaitu menghantar udara. Udara yang masuk akan disesuaikan suhunya agar sesuai dengan suhu tubuh. Dan yang ketiga, fungsi dari hidung yaitu melembabkan udara yang masuk ke hidung. Hal ini dilakukan agar udara tidak kering saat masuk ke paru-paru. Selanjutnya adalah faring. Fungsi faring dalam pernafasan adalah sebagai saluran yang dilewati udara dari rongga hidung menuju laring. Faring berfungsi sebagai persimpangan antara sistem pernafasan dan pencernaan, memastikan udara dari hidung dapat masuk ke saluran pernafasan bagian bawah, sementara makanan dan minuman dari mulut dapat masuk ke saluran pencernaan. Faring terbagi menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Dan yang selanjutnya adalah laring. Fungsi laring dalam proses pernafasan adalah sebagai saluran udara yang menyalurkan udara dari faring ke trakea dan paru-paru, serta melindungi saluran nafas bagian bawah dari benda asing saat menelan. Di dalam laring terdapat katup yang bernama epiglotis yang berfungsi untuk menutup dan mencegah makanan atau cairan masuk ke dalam saluran pernafasan. Di dalam laring terdapat yang namanya vocal cords atau pita suara. Saat udara keluar dari paru-paru, udara ini akan melewati pita suara dan membuatnya bergetar, sehingga dapat menghasilkan suara. Di laring juga terdapat tiroid cartilago yang berfungsi mengatur laju metabolisme di dalam tubuh. Dan yang selanjutnya adalah trakea. Fungsi utama trakea dalam proses pernafasan adalah sebagai jalur utama untuk mengalirkan udara antara hidung, mulut, dan paru-paru. Percabangan trakea kanan dan trakea kiri disebut karina. Dinding dalam trakea dilapisi oleh selaput lendir yang menjebak debu kotoran dan partikel asing lainnya yang terhirup. Silia atau rambut halus yang melapisi selaput lendir akan bergerak mendorong partikel yang terperangkap ke atas menuju tenggorokan atau dikeluarkan melalui batuk atau bersin. Di trakea juga terdapat cincin tulang rawan berbentuk C yang membantu menjaga saluran pernafasan tetap terbuka. Dan yang selanjutnya adalah bronkus. Pada bagian akhir trakea, ia akan bercabang menjadi bronkus kiri dan bronkus kanan. Bronkus mempunyai cincin tulang rawan dan lapis mukosanya juga mengandung silia. Bronkus kanan lebih besar, lebih tegak, dan lebih pendek. Kemudian, bronkus terlihat masuk ke masing-masing paru. Pada saat masuk ke dalam paru-paru, bronkus bercabang menjadi bronkiolus. Bronkus kanan menjadi 3 cabang, dan bronkus kiri menjadi 2 cabang sesuai dengan lobus pada paru-paru. Bronkiolus kemudian melanjutkan diri dengan bercabang lagi, sehingga pada ujung bronkiolus yang paling kecil berhubungan dengan kantong-kantong udara atau alveoli, di mana alveoli merupakan tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida melalui proses difusi antara sel-sel alveoli dengan butir-butir darah dari kapiler paru-paru. Dan yang selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernafasan utama. Pada paru-paru kanan terdiri dari lobus atas, tengah, dan bawah, sedangkan paru-paru kiri terdiri dari lobus atas dan bawah. Paru-paru dibungkus oleh pleura. Pleura terdiri dari 2 lapis, yaitu pleura visceralis yang membungkus paru-paru secara keseluruhan dan pleura parietalis yang menyelimuti torak. Alur pernafasan yaitu dimulai dari udara yang masuk ke hidung, kemudian udara yang masuk disaring oleh silia di dalam hidung, selanjutnya masuk ke faring,
lalu ke laring hingga trakea. Setelah itu, masuk ke bronkus, bronkiolus, dan terakhir ke alveolus yang ada di dalam paru-paru. Di alveolus inilah terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida, sehingga karbon dioksida yang dihasilkan akan dikeluarkan melalui hidung. Sekian penjelasan anatomi dan fisiologi sistem pernafasan dari saya. Jika ada salah kata atau kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.